Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan sentosa. Selamat datang kepada seluruh alumni dan mahasiswa jurusan Arsitektur ATN, Atenas, dan ITENAS dalam acara perdana kami, Ruang Raung. Acara ini adalah sebagai salah satu program utama dari pengurus PAI bidang 7, yaitu bidang yang menaungi kode etik, legal, dan advokasi. Tujuan dari acara ini adalah sebagai media sharing informasi dan edukasi dalam konteks yang terdapat dalam bidang kami, namun disampaikan melalui pembahasan yang santai dan jenaka. Saya akan memperkenalkan 6 tokoh yang akan mengisi dalam acara ini, yaitu Judge Baoyu sebagai hakim dan pimpinan sidang, pelapor sebagai pihak yang berkeluh kesah, penggelitik sebagai penyidik kasus yang memiliki perspektif lain, narasumber sebagai tokoh pengedukasi yang akan membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita, koordinator komentator sebagai koordinator dari audiens, dan yang terakhir adalah komentator, yaitu Anda semua, ya para hadirin sekalian. Silakan berpartisipasi dengan media chat dalam aplikasi ini. Silakan aktifkan media chat dalam aplikasi ini. Nanti akan ada tautan yang berisikan kuesioner dan daftar hadir bagi yang menginginkan sertifikat. Peran Anda sekalian akan sangat membantu kelangsungan acara ini. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Begitulah kalimat yang diucapkan oleh para pepatah. Dalam sebuah kehidupan, kita selalu disuguhkan oleh berbagai macam pertimbangan. Begitu pula dalam suatu bidang keprofesian arsitektur. Kerap kali kita menemukan kelebihan kekurangan, persamaan perbedaan, kesulitan kemudahan pada kontrak proyek dalam berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun pihak swasta. Apa perbedaan kontrak proyek pemerintahan dan swasta? Apa saja undang-undang dan hukum yang perlu disimak sebelum kita memulai kontrak proyek tersebut? Pro dan kontra apa yang dapat terjadi? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan dapat dari Ruang Raung bersama Judge Bayu. Episode 1, kontrak proyek pemerintah versus swasta. Baik, selanjutnya acara akan saya serahkan kepada pimpinan sidang kita malam hari ini, yang terhormat Hakim Judge Bayu. Kami persilakan masuk. Selamat datang dalam persidangan ini. Saya Judge Bayu, pembela kebenaran, bijaksana, bijak sini, dan bijak situ. Melalui palu sakti ini, saya akan memulai sidang terbuka. Sebelumnya, saya akan menyapa dalam hari ini pelapor, Ibu Dini Uzay. Selamat datang di persidangan ini, Ibu Dini Uzay. Perkenalkan kembali narasumber kami di bidang pemerintahan, ada Bapak Fidi. Selamat malam, Bapak Fidi. Selamat datang di sidang terbuka Judge Bayu. Dan juga ada narasumber di bidang swasta. Saya hadirkan, selamat datang Mr. Kang. Selamat malam. Juga ada jaksa penggelitik, ada Pak Rama, dan ada selamat datang Bapak Rama, dan juga Bapak Dwi, dan yang terakhir selamat datang. Ada narasumber kami yang sangat bisa dipercaya. Selamat datang Mr. Teki. Ya, baik. Saya akan menanyakan kepada pelapor. Saya persilahkan dalam acara Ruang Raung ini, Ibu Dini Uzay untuk memberikan keluh kesahnya. Turtol. Ya, silakan Ibu Dini Uzay. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Hakim yang bijaksana, bijak sini, bijak situ ya. Dan juga bijaksana yang subur dan gemoy. Ini jadinya nih Pak Hakim. Saya tuh bingung. Kemarin ada yang ngajarin saya ngerjain proyek.
ada yang dari swasta sama pemerintahan. Tapi karena banyak isu sana, isu sini, jadi saya bingung nih harus pilih yang mana. Karena katanya proyek swasta lebih menggiurkan, nggak ribet, nggak pusing dengan segala macam urusan birokrasi. Tapi pemerintah lebih pasti katanya masalah pencairan pembayaran segala macam. Saya jadi pusing bisa entah. Sok kumaha, jadi tolong dikasih arahan, mesti pilih yang mana nih Pak Hakim, yang gemoy. Baik, ternyata iya, masalahnya nih juga masalah dengan ya saya punya pekerja kan Pak Hakim, yang mesti saya juga bayar. Kalau memang nggak ada kerjaan, saya bingung ini harus pilihnya yang mana. Segera nih Pak Hakim, bener nih saya mesti pilih yang mana, soalnya nih teman-teman saya juga udah nunggu nih, mana bu kerjaannya gitu. Ayo dong Pak Hakim, kasih tahu nih mesti gimana saya jadinya. sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Oke, siap, kenal. Sungguh kasihan wahai pelapor yang cantik jelita ini. Perkenankan saya sedikit mengungkapkan pantun. Ajak pacar makan di restoran. Cakep. Bertemu mantan yang sekarang teman. Asik. Hati bingung tidak karuan. Kenapa? Pilih proyek swasta atau pemerintahan? Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari jaksa peneliti? Apakah kami mampu menyelesaikan risalah ini? Jangan kemana-mana, tetap di ruang raung bersama Jod Bayu. Ketok palu. Selamat datang kembali di acara persidangan malam ini. Mari kita lanjutkan persidangan ini. Ya, tadi kita sudah mendengarkan raungan dan curhatan dari pelapor Ibu Dini Uja yang cantik jelita ini. Cantik bermasalah ternyata. Ya, bagaimana kepada jaksa penggelitik? Apakah ada pendapat? Pak Dwi? Jaksa Dwi, apakah Anda bisa memberikan pendapat terhadap keluh kesah dan kegalauan hati Ibu Dini Uzai? Ya, tadi terek ngomong naon. Pasti dah. Yuswa. Tadi jaksa berpantun, saya yang pantun lah. Di sini gunung, di sana gunung. Di tengahnya ada Pulau Jawa. Anda bingung, saya pun bingung.
sebaiknya pilih yang mana. Jadi menurut saya, kalau tadi saya mendengar keluh kesah dari Ibu Dini, Teh Dini, saya sih lebih memilih proyek pemerintah ya, karena proyek pemerintah itu bagus ya, proyek pemerintah itu bagus. Menurut saya proyek pemerintah bisa dipilih, proyek swasta juga ya. Jadi kumaha Jaksara mah? Awi Lieur mah urang. kali lieur ieu mah nya. Liur ih Heeh. mana tuh? Karena pemerintah cenah swasta. Kalau ini saya belum boleh berpendapat atau sudah boleh nih, Just Bayo, you. Silakan. Saya kasih waktu dan tempat. Kalau Boleh pendapat Owe masalah Bu Dini ini tidak sepelik masalah Kang Adam suaminya Inul. Ya tuh. Nah, jauh kadinya atau jug-jugna. Kalau Teh Dini ini hanya bermasalah dengan dua pilihan. Tapi kalau Kang Adam itu bingung antara milih Dara atau Tista. Edan. Kan bingung dia. Ya. Tilunya. Jadi tilu mohon. Nah, tapi Oe juga bingung sih sebetulnya. Jadi Oe mau berpantun juga nih melawan Sawi nih. Jalan-jalan ke kota Bandung. Jangan lupa mampir ke sini. Cakep. Kalau kamu sekalian bingung, carilah kepada yang ahli. Asik. Betul. Gitu kalau kata Owe sih ya. Tapi jangan bawa-bawa nama Yo ya. Yo. Nggak boleh ya. Just bawa you ya. Oke. Jalan berbatu sambil melirik, berlari kita membawa ember. Cakep. Jangan begitu wahai penyidik. Hari kita tanya kepada narasumber. Akan untuk narasumber di dunia pemerintahan, kita persilahkan kepada Bapak Vidi, waktu dan tempat. Hakim persilahkan. Silakan, Bapak Vidi, apakah sudah bisa memberikan penjelasan, pernyataan? Siap Pak Hakim. Ya, Siap. Jadi sebelumnya selamat malam, selamat sejahtera buat teman-teman alumni maupun mahasiswa. Nah, jadi kesempatan yang saya diberikan ini mudah-mudahan manfaat ya, walaupun mungkin yang disampaikan belum optimal. Tapi intinya gini, untuk proyek pemerintah itu jelas pertama dasar hukumnya kuat ya, itu pertama. Di mana dasar hukum ini sangat mendukung dan melindungi. Tolong nomor 2 tolong itu. nomor 2. Nah, jadi dasar hukum itu mendukung dan melindungi semua pihak itu kalau di pemerintah. Saya ini hanya sedikit mengingatkan aja ke teman-teman yang mungkin sudah juga berkiprah, tapi untuk mahasiswa atau yang baru lulus ini penting. Jadi dasar hukum itu dari Undang-Undang 45, kemudian ditetapkan di TAP MPR, kemudian ada Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, kemudian Peraturan Presiden nomor 16 2018, kemudian turun lagi ke Peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018, dan selanjutnya ke masing-masing kabupaten atau kota. Ketutup katanya. Lanjut, itu dasar hukumnya seperti itu. Kemudian bisa dinaikin
Next. Saya tolong. Nah, ini pengetahuan aja. Kalau untuk proyek pemerintah itu jelas. Kalau kita ingin berkiprah di pemerintah, itu akan melalui tender dan pelelangan, sistem pengadaan barang dan jasa, di mana proyek pemerintah sudah tertuang dalam Kepres 18 tahun 2000. Metodenya pelelangan, pembelian langsung, dan penunjukan langsung. Nah, ini penting karena semua yang akan ikut berpartisipasi tentunya harus punya badan hukum, mau PT atau CV, sesuai dengan kapasitas objek dari pemerintah yang ditawarkan kepada kita. Nah, di sini sedikit aja gambaran prosedur pelelangan itu diawali oleh kualifikasi ya. Yang saya tadi bilang, kenapa kita harus punya badan hukum, PT atau CV? Karena pada saat pelelangan, proses pelelangan itu 2 kali seleksinya. Prakualifikasi itu menekankan kepada kelengkapan atau legalitas perusahaan maupun pengalaman dan lain-lain. Begitu prakualifikasi lolos, diumumkan, misalkan peserta 20 jadi 10. Nah, itu baru kita berlanjut ke pelelangan ke penawaran administrasi teknis maupun harga. Kira-kira seperti itu gambarannya. Lanjut. Terima kasih narasumber sudah memberikan penjelasan. Bisa lanjut? Bisa. Lanjut. Nah, tentunya untuk mewujudkan proses lelang itu ada unsur yang terlibat, yaitu eksternal maupun internal. Internal tentunya owner ya. Owner di sini mungkin saya sampaikan ada kementerian, ada dinas, ada BUMN. Eksternalnya adalah peserta, konsultan perencana, konsultan pengawas, ini mungkin perlu ditambahin ada konsultan manajemen konstruksi, kemudian kontraktor. Nah, ketiga unsur ini sangat saling berkait dalam satu proyek. Walaupun kadang-kadang hanya dibutuhkan konsultan perencana atau MK atau kontraktor. Nah, unsur yang terlibat ini tentunya yang tadi saya sampaikan, semua ini tentunya harus punya klasifikasi berdasarkan kebutuhan dari pihak owner. Kemudian owner sendiri bisa lanjut. Lanjut, Pak. Halo. Dan Bukan. itu. Satu lagi. Next. Nah, kalau bahasa kebiasaan kita bahwa unsur yang terlibat itu kan ada owner ya. Owner di sini pemerintah. Bahasa kita yang biasa itu namanya panitia lelang. Nah, panitia lelang juga sebenarnya mereka punya struktur yang sudah dibuatkan undang-undang, tapi sekarang itu mungkin lebih ke satuan kerja ya, satker. Itu kira-kira. Nah, kemudian dari semua itu proses lelang, dari proses lelang itu sebenarnya dari pihak panitia lelang sebenarnya sudah disiapkan tuh sistem untuk kontrak pada saat pemenang maupun sampai pelaksanaan. Kemudian jenis kontrak itu sebenarnya beragam ya, tergantung yang ditawarkan oleh pihak owner. Di pemerintah biasanya lebih banyak ke lamsam, tapi bisa juga harga satuan atau gabungan lamsam dan harga satuan. Tapi pengalaman lebih banyak ke lamsam. Ada juga tengki untuk kondisi tertentu. Tom-tom teh naon? Kopi di? Ya, Tom-tom teh naon? Boncer? langsam. Ya, langsam artinya untung ruginya bisa ditanggung peserta. Tapi semua ada dasar. Kalau harga satuan kan semacam unit price, jadi dia jelas ukurannya.
Nah, kemudian kontrak itu selain yang di atas tadi juga ada kontrak yang sifatnya multi-year. Di sini istilahnya ada tahun tunggal, tahun jamak. Tapi multi-year itu atau tahun tunggal, tahun jamak adalah pekerjaan yang biasanya besar tidak bisa dilakukan dalam waktu setahun, sehingga dibuat proyek multi-year. Jadi ada kontrak induk, kontrak anak. Kira-kira gambarannya seperti itu. Bahkan sekarang ada lagi yang namanya kontrak design and build. Itu lebih design and build juga sebenarnya karena waktu. Jadi kalau proses lelang dilalui oleh konsultan dulu, baru konstruksi, desain waktunya tidak cukup. Kadang-kadang di pemerintah itu ada proyek besar 1 tahun harus selesai, makanya dilakukan oleh desain and build. Tapi desain and build yang dilelang awal adalah konsultan MK, karena kontraknya harus MK dulu, nanti MK yang mengatur, membantu pihak owner untuk proses desain and build-nya. Karena desain and build agak rumit, itu bisa kita bahas selanjutnya. MKT naon Pak Pidi itu mahasiswa baringung. Cuma MKT naon? MKT manajemen konstruksi ya, sorry. Gitu. Ya, pengawasan. Kalau dijelasin lagi nih oleh saya ini, biar teman-teman mahasiswa paham, pengawasan itu bahasa kita itu tangannya pendek, dia hanya mengawasi dokumen kerja. Tapi kalau MK dia tangannya panjang, dia dari awal pemilihan konsultan aja itu MK udah berperan. Konsultan bekerja di review, di monitoring sampai ke selesai dan sampai ke pelelangan kontraktor. Kira-kira gitu, Pak Kim. Kemudian lanjut. Nah, ini proses lelang yang tadi itu sebenarnya dituangkan di bagan seperti ini. Jadi dari pihak panitia mereka sudah punya kinerja dengan diawali dengan rencana umum. Rencana umum nanti yang bertugas berdasarkan pemahaman Perpres, kemudian ada peraturan-peraturan, kemudian ada hal-hal yang penjelasan transaksi kontrak. Itu udah disusun. Makanya pada saat lelang, persiapan pemilihan juga udah disiapkan. Kemudian pada saat pemilihan, LP yang berperan di sini. Kemudian pada saat penanganan kontrak, PPK mencermati semua substansi kontrak, menyempurnakan rancangan kontrak dan penanganan kontrak. Baru setelah itu pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak juga dimonitoring. Kalau pencuran MK akan membantu memonitoring, tapi internal PPK yang akan mencermati, termasuk kalau ada adendum, ada pekerjaan tambah, jadi adendum waktu dan biaya. Setelah itu serah terima pekerjaan. Nah, di serah terima pekerjaan ini penting buat semua pihak yang terlibat, karena hasil pekerjaan ini benar-benar bisa diterima dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk proyek pemerintah ini memang cukup lumayan rumit. Ini nggak rumit sih, tapi aturan mainnya emang seperti itu, Tapi sangat bagus untuk teman-teman mahasiswa nanti, atau yang sudah pemula baru keluar, atau teman-teman kita yang sudah terbiasa. Karena apa? Karena dengan konsep dari proses pelelangan dan sampai penetap pemenang itu kita dituntut untuk kerja profesional. Kita harus kerja perfect. Kerja perfect dan profesional aja kadang-kadang mungkin belum rezeki ya. Udah capek, kita udah mateng, tapi ada satu hal yang kurang, kita nggak gugur. Itu. Jadi suka dukanya di situ. Tapi itu membuat kita akan lebih survive lagi untuk bisa bertarung lagi untuk yang selanjutnya. Itu saya pikir cukup itu.
supaya tidak ngantuk, saya berpantun sedikit. Nah, saya berpantun sedikit buat teman-teman nih. Ngeliatin ngali maca tuh. Kepala keras sambil mengulum. Bijaklah kita dalam bertahan. Segalanya jelas dilindungi hukum. Pilihlah proyek pemerintah. Pemerintahan. Itu Pak Hakim. Nah, sekarang saya persilahkan narasumber saya yang kedua, Bapak Keng. Barangkali sudah bisa hadir di persidangan ini untuk menjelaskan pemaparan tentang perihal pekerjaan yang didapatkan dari instansi swasta, terutama ya. Bapak Keng, apakah bisa dimonitor? Sepertinya beliau belum bisa hadir. Apakah sudah bisa hadir di persidangan ini? Mr. Keng? Sudah hadir. Selamat datang, Mr. Keng. Tapi videonya belum muncul nih, videonya belum muncul, mukanya belum dikasih lihat. Lagi make up. Akan wajah yang cemerlang itu, Mr. Keng. Jas Bayu, selamat malam. Selamat malam. Para senior, para junior, rekan-rekan seprofesi, adik-adik yang masih mahasiswa, terima kasih buat kesempatannya malam ini. Saya mau coba membahas masalah proyek-proyek swasta. Agak sedikit malu sama Kang Vidi yang udah mantap paparannya, yang sudah terbiasa dengan segala aturan yang tertib di pemerintahan. Kalau di swasta ini banyak bisa dibilang mayoritas kekeluargaan ya, aturannya kekeluargaan. Tapi kita bisa coba bahas satu-satu, kita coba dengan mohon dikeluarin itunya struktur proyeknya ya, paparannya. Nah, oke. Kita ke yang halaman 2, kita mulai halaman 2. Struktur proyek. Ya, oke, struktur proyek. Jadi di swasta itu ada struktur proyek itu ada 2, satu swasta dan satu pemerintahan. Yang pemerintahan itu sudah dibahas sama Pak Widi yang demikian detail, sangat bermanfaat. Saya juga ikut belajar barusan. Wah, demikian rumit ya di pemerintahan. Untuk saya tidak menarik gitu. Lebih banyak belajar aturannya dibandingkan mendesainnya. Kalau di swasta ada, kita bisa bagi 3 di swasta itu. Satu proyek perorangan atau pribadi, satu proyek berbadan hukum yang menyelenggarakan adalah PT atau perusahaan, dan satu lagi adalah BUMN. Nah, ini kan swasta juga tapi berbau pemerintah, setengah-setengah lah. BUMD juga sama. Jadi di swasta kita bisa anggap 2 murni, 1 agak sedikit ke pemerintah, sedikit ke swasta. Mungkin nanti bisa dijadiin bahan pembicaraan sama Pak Vidi ya. BUMN itu seperti apa proyek yang swastanya. Di proyek perusahaan yang dikelola PT itu dibagi 2 lagi di PT juga. Ada yang sifatnya perorangan pribadi. Yang bagaimana yang PT pribadi itu biasanya PT keluarga. Papahnya, orang tuanya komisaris, anaknya direktur, atau pamannya atau tantenya dan sebagainya. Masih kental kekeluargaannya. Nepotisme Satu lagi ya. Satu lagi proyek PT yang murni. Nah, biasanya proyek PT murni adalah kelas besar ya, atau TBK itu selalu murni. Kalau udah TBK tuh perusahaan terbuka ya, yang namanya TBK itu perusahaan terbuka, itu proyek murni. Atau proyek-proyek yang sifatnya perbankan, itu juga biasanya murni. Jadi skalanya sudah besar lah. Kalau PT yang perorangan itu dikelola oleh keluarga. Budget atau anggaran waktu ditimbulkan untuk pada perencanaan DFS itu sangat bergerak, bisa dinamis sekali, cenderung larinya ke optimisasi ya, bahasa paling halusnya irit lah gitu ya, bahasanya irit gitu. Nah, pada posisi di proyek murni atau yang profesional itu pengelolanya profesional bisa
profesional, orangnya adalah wakil-wakil dari para pemegang saham, dan pada umumnya pemegang saham itu nggak ikut campur ya. Dia akan berpedoman pada anggaran atau budget atau FS-nya, feasibility study-nya. Itu biasanya anggaran dan FS itu berbanding nanti dengan pelaksanaan proyek itu dekat, tidak banyak perubahan. Di situ lebih mudah untuk merencanakan dari awal sudah tahu. Kalau di proyek swasta yang keluarga ini, kelemahannya biasanya tornya lemah, karena lebih banyak ke kepentingan keluarga lebih besar ya, dominan gitu. Tapi kalau di proyek profesional itu tornya kuat, ada yang membuatkan di sektornya. Untuk masalah budget ini akan menempel ke fee konsultan yang sangat menarik. Kalau diceritakan pasti fee konsultan semua pun menarik ya. Nah, kalau di proyek perorangan itu baik PT atau perorangan, kualifikasi konsultan tidak dominan, tidak sama dengan tempat pilih tadi. Ada kualifikasi mesti A, B, C. Kalau dia swasta atau yang perusahaan perorangan ini lebih ringan lah. Lebih dominan melihat ke budget, bukan lagi ke standarisasi dari si konsultan itu mau bagus tapi murah, lebih gitu bahasa bagusnya gitu ya. Nah, kalau yang di profesional, fee konsultannya biasanya mengikuti standar dari pemerintah. Biasanya mengikuti dari pemerintah, ada kualifikasi standar grade konsultan yang boleh ikut. Kualifikasi konsultan itu mutlak ya, dominan. Biaya konsultannya nih negosiasi, bisa dia tidak mengambil yang murah, tapi dia akan mengambil berdasarkan perhitungannya pengalaman si konsultannya, memiliki jam terbangnya seperti apa, biasanya seperti itu. Bila tim dari perorangan biasanya menggunakan tim pengelolanya tidak berbadan hukum, kecenderungannya owner rep-nya itu, perwakilan owner itu lebih keluarga juga gitu, atau kepercayaannya lah. Tapi kalau di proyek profesional ya, PT profesional ya, itu timnya pengelolanya berbadan hukum. Ada klarifikasinya juga, yang disebut oleh Pak Pidi tadi adalah MK-nya, itu akan berbadan hukum. Kurang lebih struktur organisasi di swasta itu kurang lebih seperti itu ya, agak berbeda dengan di pemerintahan tentunya. Oke, kita lihat siapa sih yang bisa berperan di proyek-proyek swasta ya, kantor konsultan seperti apa gitu yang bisa berperan. Jadi konsultan itu biasanya bisa ke berikut ya, halaman berikutnya. Next ya, halaman berikutnya next. Ya. Nah ini, jadi berdirinya kantor konsultan ya. Kalau yang di swasta itu yang biasa mengakomodir kepentingan proyek swasta itu adalah satu kelompok atau pribadi bisa saja, bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, tergantung nanti mau ngambil proyeknya seperti apa. Nah, kalau di pemerintahan selalu ada, begitu mau masuk ke proyek, kita ada grid ya, mau ikut yang mana ya. Kalau di swasta itu lebih bebas, tapi kecenderungan owner akan menanyakan preferensi dari teman-temannya atau dari lingkungannya untuk menentukan konsultan yang akan dipakai. Jadi, proyek-proyek sesuai pengalaman tentunya akan diterima oleh si pemenang atau si perencananya. Nah, di proyek-proyek swasta ini jenjangnya itu pertama dari proyek-proyek kecil, setelah itu tertimbullah menciptakan pengalaman ya, naik lagi, meningkat proyek yang lebih besar, meningkat lagi proyek yang lebih besar. Nah, untuk meningkat ke proyek yang lebih besar dan peningkatan yang lebih banyak, itu apa yang harus kita dapat? Nomor satu adalah hubungan jaringan. Networking kita penting gitu ya. Kalau di swasta itu networking penting. Kesempatan untuk kepercayaan mendapatkan mengerjakan yang lebih baik, lebih tinggi lagi. Tadinya rumah tinggal, mau lari ke ruko, mesti punya pengalaman di ruko. Naik lagi ke kantor, mesti punya pengalaman lagi. Itu dapatnya dari mana? Dari jaringan dan kesempatan dari ownernya sendiri. Jadi pengalaman itu didapat dari proses, membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu. Tapi ya tidak terlalu rumit untuk berpartisipasi pada proyek swasta. Tidak banyak aturan-aturan yang harus diikuti gitu. Kemudahan untuk mendapat jenjang lebih tinggi itu lebih mudah. Biasanya di swasta ini adalah untuk pembelajaran, konsultan untuk masuk ke proyek pemerintah. Belajar di swasta, lalu nanti masuk ke pemerintah. Karena jam terbang ini sangat diperlukan untuk di proyek pemerintah.
setiap melangkah, setiap proses pasti akan tambah ilmu, dan akan tambah ilmu. Jadi hubungan kerja atau hubungan jaringan, kesempatan kepercayaan untuk mengerjakan, ya kan? Kualitas lingkungan hubungan di sekitar kita, siapa aja kita bergaul dengan siapa aja, itu menentukan peningkatan dari kita punya perencanaan. Makin kita luas hubungannya, makin banyak kepercayaan dari orang yang percaya sama arsitek ini akan meningkat lah. Itu proses dari swasta biasanya seperti itu. Oke, next. Baik, lanjut. Nah, ini yang saya bahas tadi proyek swasta ya. Referensi perorangan satu lagi lelang murni profesional. Proses administrasi pada proyek profesional adalah badan hukum dan pengalaman. Dilanjutkan lagi ke kelengkapan paparan, setelah itu paparan desain. Bila menang langsung ditentukan kontraknya lengkap. Kalau di proyek swasta yang sifatnya pribadi atau perorangan, yang paling penting nomor satu adalah apa? Dia merasa nyaman, merasa percaya, merasa bahwa referensinya cukup gitu. Setelah itu mungkin kelengkapan tidak terlalu dilihat, yang dia langsung paparan desainnya bagus atau tidak, menarik atau tidak. Nah di sini jadi di paparan desain ini adalah kuncinya dari memenangkan proyek swasta. Kalau kita hanya bicara desain, banyak orang bisa bicara desain, mungkin kita perlu menambah bumbu-bumbunya. Apa kita bisa bicara tentang sedikit bisnisnya, sedikit kendalanya, itu akan lebih menarik untuk memenangkan proyek swasta. Kontrak di perorangan lebih simpel tentunya, tidak terlalu rumit. Lebih kurang di proyek swasta seperti itu. Mudah-mudahan proyek swasta ini akan menjadi menarik dan menjadi awal untuk kita bergerak. Demikian paparan dari saya, kira-kira bisa membuat satu gambaran yang di swasta. Tidak lupa, tidak mau kalah dengan Mr. Didi, saya pun mau berpantun. Just Bayu, oke? Oke, silakan. Burung bangau bukan pipit, betet juga bukan gajah. Kalau kita inovatif, proyek swasta lebih bergairah. Iya. Gimana? Jaksa penggelitik atau pelapor, apakah sudah sedikit ada gambaran? Mungkin dari pelapor dulu. Apakah bisa dimengerti penjelasan dari dua narasumber kita? Ataukah masih bingung? Malah babi menang mau. Aslinya masih bingung Pak Hakim. Masih bingung, maksudnya paparannya tuh panjang bangetnya. Jadi akhirnya tuh saya kudu pilih yang mana. Adalah karena saya mungkin ada sedikit gambaran apa yang saya dapatkan, yang ingin saya tanyakan. Tadi dari paparan itu adalah gimana tentang proses kedekatan dan pendapat kita caranya mendapatkan pekerjaan itu adalah salah satunya adalah dengan paparan segala macam materi bidding teh apa? Bidding teh cing tender ya. Pendekatan. Tender gitu kan. Nah, itu banyak banget materinya geningan anu siapin lieur saya lah. Mana tim saya juga nggak banyak nih. Tapi minum oskadon ya. Minum oskadon biar nggak lihat ya. Itu ada pesan sponsor apakah gimana? Kita kudu ditit gitu teh drama. Nah, itu salah satunya ruang raung di sini. Gimana barangkali jaksa penggelitik? Ya, itu sudah jelas. Jadi memang untuk swasta itu simple gitu. Jadi kita bisa pilih swasta menurut saya sih. Pemerintahan juga. Pemerintahan rundet mah benar jadi saya bikin lieur jadi pemerintahan keputusan kepastian pembayaran lebih ngena daripada swasta. Tapi yang dokumennya sekali pengen cepat kerja ini teh biar cepat dibayar kan lumayan atau juga gitu mah. Ya pilih swasta aja. Pilih swasta aja simple. Nah itu pilih pemerintahan. Rama. Tepugu ieu mah jaksa nu ieu mah cingan atuh saranna teu bener. Nah swasta cepat pemerintah. Jaksa senior sawi itu. Kita ini kalau bingung ya, pemerintahan itu kan pasti, swasta juga pasti. Angger.
Iya. Curangnya gitu. Dua-duanya kok pasti dibayar sebetulnya. Iya kan? Kata baik sana gitu deh. Pas kuliah. Lo penting mah orang positif lah. Nah, eta curangnya gitu. Garis 2 dong biru. Nah, Garis kenapa garis 2? Oke, jadi dites gimana nih pemilih? Jadi kalau dari pemerintah, dari swasta mah kan tadi teh cenah banyak materi tapi lebih pasti mendapatkan karena tidak ada tender. Sesuai ya ada sih tender, cuman artinya lebih mengarah ke kedekatan dan kepercayaan eksistensi si konsultan yang akan dipilih. Nah, kalau dari pemerintahan kan memang di situ mah karena secara birokrasi harus jelas. Nah, kita teh kudu nyiapkan si materi dokumen eta teh bidding naon tender. Banyak banget tuh udah kumaha tuh, timnya juga nggak ada gitu rahagawena tuh. Bikin kayak gitu terus. Pilih swasta tuh. Jadinya gerangger da ieu. Mending pemerintah lah, pemerintah oke dah seueur proyekna pemerintahan mah. Jadi berbanding lah. Nyiapkeun berkasna seueur, proyekna oge seueur teh. Gitu. Nuhun. Tapi untungnya meureun ajengan di swasta. Tanya teh kitu. So, imang geus. Bener. Tapi dua nana kalau diambil kumaha harganya? Wah, eta entong tuh, bagi-bagi. Udah ngomong bisa dirinya ngomong entong. Mata Pak Hakim rudet lah ini mah, gugup jadi nah. Angel. Udah, saya tutup dulu sebentar. Nampaknya seru sekali perbincangan malam ini ya. Selanjutnya saya akan meminta komentator untuk mengungkapkan pendapatnya. Tapi tunggu dulu. Komentator itu penonton peserta. Oh iya, siap. Iya. Sampai jaksa harus dong nyeletuk Ya. wae. Ini jaksa nanti saya kasih SP3 ya nanti ya. Oh, saya kasih SP3. Nih. PP saya mah lah. Nah. Ingat PT. Sebelum komentator mengungkapkan pendapat dan pertanyaannya, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Raung bersama Jod Bayu. Iklan iklan. Yang lama-lama, Tila, ayo. Pertanyaannya dijawab. Protes sponsor. Stasiun balapan, Nasi. kenangan, kowe karo aku. Woi, kamera. Maaf. Mulai, bro. Semule dhisik semule. Maaf para hadirin. Ini orang anak awe. Ya nanti mulai bareng ya. Sabar, mohon maaf ya.
Baik, kita lanjutkan persidangan ini. Ketuk palu. Menyimak pembahasan yang terjadi, apakah ada tanggapan dari pihak komentator? Barangkali ada koordinator komentator di sini. Bapak Teki, Ya, silakan. selamat malam. Ya, Selamat malam. Dosen Idola. Malam Koteki. aduh, Ya. Iya. boleh komentar dulu lah. Ini tadi simak dari tadi nih, kalau saya lihat nih kan seperti Ini yang suaranya Bapak tidak terdengar. kecil suaranya. Salah. Saya Haktim korek. Oke. Ya, jadi- ganggu orang mah. Jadi gini, kalau saya lihat ini sambil menunggu komentar, saya juga tadi baca nih komentar. Ya. Jadi kelihatannya sama-sama menarik dari sisi proses. Ini kan proses mendapatkan proyeknya dulu. Ya, proses mendapatkan. Cuman di depan yang tadi disampaikan oleh Kang Didi, kelihatannya aturan itu menjadi sangat dominan. Ya, sementara kalau saya simak, nanti kita bisa diskusi lah. Dari Pak Keng ini mengatakan bahwa swasta lebih menarik dari sisi biasanya berdasarkan pengalaman, ya, pengalaman, kedekatan itu yang bisa. Nah, bagaimana nih sekarang seandainya bagi para pemula? Ya, kalau pemula itu kan pengalaman belum punya, gitu kan. Terus kemudian kelengkapan perusahaan juga belum komplit. Jadi gimana tuh? Tadi saya singgung nih Pak Hermoyo katakan itu bahwa memang betul dan perusahaan bisa mengatakan ada beberapa yang palingnya perusahaan-perusahaan yang pengalaman yang dapatnya ini. Nah ini kan harus dikasih clue-nya nih, kira-kira tips-tipsnya apa nih ujung-ujungnya tadi ya, kalau misalnya Kang Didi bisa mengatakan bahwa harus ini dulu, nah kuncinya demikian juga kalau Pak Keng ini dulu kuncinya. Nah, itu mungkin lagi Ya, Pemula biasanya pemalu ya Pak Teki ya. nah, pemula pemalu ya gitu. Aisyah tiket. Malu-malu. Terus kumaha kalau pemula yang memang ternyata ditawari untuk bisa ikutan di tender, terus melengkapinya gimana dong? Kalau gitu mah nggak fair atuh Pak. Saya kan pemula tak harus melengkapinya gimana? Masa kudu nyontek? Iya. Saya sih nggak percaya ya kalau ini pemula ya. Jadi khawatirnya begini, pemula itu akan harus mencari pendamping. Nah, Ya, harus seringkali dulu. terjadi katanya, cari pendamping dulu apa gimana, itu kan mungkin bisa terjadi itu. Jadi ini bisa siapa yang mengerjakan, siapa yang membackup. Barangkali ini adalah hal yang benar tuh Teh Ujai itu tadi. Bisa, kalau pemula terus gimana caranya? Tapi ada kesempatan. Bisa saya ambil contoh aja, misalnya ada seorang yang mungkin ya, saya tidak menyebut miskin, tapi karena pejabat tertentu kemudian dia memberikan peluang itu kepada Ya, sanak, sebut saja Bunga. sebut saja Bunga tadi gitu ya. Nah, coba gimana nih responnya nih, terutama untuk Kang Fidi nih, Kang Fidi mungkin barangkali gitu. Jas, saya kembalikan ke Jas, silakan. Ya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Fidi atau Pak Keng? Sedikit aja, jangan terlalu panjang. Ya mungkin saya tambahkan ya. Kalau untuk pemula, ini saran saya, kalau di pemerintahan itu kan dididik kita untuk jadi profesional ya. Kita harus menguasai dari administrasi dan sebagainya. Masalah yang tadi Kang Teki itu menurut saya nggak jadi masalah. Pemula ikut misalnya ke Kang Teki yang sudah punya perusahaan, belajarlah di situ 2-3 tahun. Kan
seperti itu kira-kira. Dari situ magang lah. Jadi nanti apa sih proses pemerintah, kendala-kendalanya yang harus disikapi. Kira-kira begitu Pak Hakim, Pak Jas, Bau. Mungkin Pak Kekeng bisa nambahin, tapi ini dari saya ya, pengalaman seperti itu. Jadi untuk pemula ya tentunya nggak bisa untuk langsung buat badan usaha PT, belum ada pengalaman kan gitu. Tapi bisa bekerja sama atau ikut membantu senior-senior yang sudah berpengalaman untuk mengikuti yang namanya tender. Karena kalau menurut saya tender itu kejam ya, salah dikit out. Udah capek-capek menang oke, clear kan kalau dari sisi itunya. Tapi kalau kita mempersiapkannya matang, ya kan, insya Allah ada hasilnya. Hasilnya bukan untuk sekarang, untuk berlanjut. Ada proyek lagi, berlanjut lagi. Pemahamannya tambah matang untuk ikut proyek-proyek tender itu. Itu. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih. Boleh nggak Pak Hakim? Boleh. Saya persilahkan. Kalau Pak Fidi punten, kalau misalnya sebagai pemula, saya ternyata misalnya kita tuh ternyata kebetulan dekat dengan si pemberi tender, si pemberi pekerjaan di proyek pemerintahan. Tapi kita di pemula ya mungkin karena kedekatan kerabat. Boleh pinjem payung nggak tuh Pak kalau kayak gitu Pak? Jadi otomatis semua dokumennya tuh sudah ini, tapi tetap atas nama kita tuh gitu loh. Kayak gitu valid nggak atau boleh nggak diizinkan? Minjem payung apa minjem bendera ya Teh? Eta pinjem bendera. Minjem Itu jaket. diizinkan nggak? Bendera loba. Perusahaan gitu. Bendera Panama. Boleh nambahin tadi Teh Ujai. Mangga. Boleh. Jadi gini, kalau seperti itu sebenarnya sah aja, nggak ada masalah. Tetapi tetap yang namanya pemerintah kan normatif ya, harus disikapinya dengan tetap normatif. Tapi di belakang itu kan kalau kita punya kedekatan dengan salah satu lah, anggap seperti itu, kan bisa berpartner sama yang udah senior. Mudah sebenarnya, nggak ada masalah. Kita berpartner aja. Tapi kepercayaan ada di kita walaupun kita pemula. Mungkin bahasanya ini di luar konteks sebenarnya. Mungkin dia omnya atau siapa. Ya. Tapi tetap yang namanya pemerintah dia outputnya harus berdasarkan aturan-aturan SOP yang ada di pemerintah. Itu aja sebenarnya. Ya. Kira-kira gitu Pak Hakim, kayak Ujai. Iya. Teh Ujai. Di swasta we atuh Teh Ujai. Udah Teh Ujai di swasta. Lalaunan tapi mayeng. Mantap. Gitu Teh Ujai. Dia ajar di swasta we. Ayo Di swasta ketemu pakai nganggar di pelonco kita kira. Kan kita pemula Pak. wajar sih Bayu. Mantap. Barangkali Mau Om Teki we lah. Om Teki. Ya teknya. Kang Teki kumaha Kang Teki we nya. Ya. Nah, ini barangkali ada sedikit nih sambil menunggu nih kalau komentar-komentar yang lain ya. Kalau pekerjaan pemerintah itu kan lewat tahun tuh ya, Kang Fidi ya. Jadi biasanya siap-siap ya kalau udah lewat tahun ada muncul audit. Sama kan nih kalau di swasta nih, Kang nih, mana nih? Ya. Nah, Kalau di swasta nggak ada lewat tahun, lewat dibayar, paling kelewat dibayar. Saya kan masalah lah pakai tuh, bayar merudet tuh. Kan terus di martosan.
Berarti di swasta, di pemerintah, gladi arsitektur berarti. Diranca upas bagian mana, Pak? Jas Bayu. Mana? Jas Trigai. Bayu. Ya. Jas Bayu. Nambahin dikit boleh dari Misteri Boleh. ini. Boleh. Tadi bicara soal payung, soal bendera. Zaman sekarang sudah tidak ada istilah itu. Istilahnya sekarang kerjasama. Jadi kalau kita ingin dapat proyek pemerintahan tapi belum punya perusahaan atau badan hukum, masuk ke dalam badan hukum milik kawan kita, menjadi salah satu tenaga ahli di sana. Begitu Jas Bayu. Lanjut. Anda tetap menjadi misteri. Cocok, solusinya cocok. Baik, barangkali ada dari komentator, dari audiens yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber kami. Maka silakan. Boleh 2 pertanyaan. 3 juga nggak apa-apa. 2. Opat we. Supaya pakengna lieur. Keng. Ini ngasih Pertama, jawaban. Pakai bagaimana cara mendapatkan pekerjaan perencanaan pada proyek swasta? Ini buat adik-adik kita ini penting. Gimana caranya? 1. Yang kedua, bagaimana memperbesar kesempatan mendapatkan pekerjaan dari proyek swasta yang kita tidak ada pengalaman di bangunan yang memang minta oleh owner tersebut. Silakan Pak Keng. Ya, maka waktu dan silakan Pak Keng. Justin Bayu, mah kudu bongkar dapur atau iya bakal panggil atau modal Nggak apa-apa, sekarang lagi bongkar modal. Enggak bukan. Jadi kalau di proyek swasta ini untuk yang pemula ya, untuk yang baru lulus ya. Nomor 1, hindari yang namanya DP, down payment. Berpikirlah bahwa sebuah karya terbangun adalah satu prasasti yang bisa dipakai untuk langkah berikutnya. Bila ada yang ingin memakai jasa kita untuk di bangunan bisa terbangun aja sudah bersyukur, nggak usah bicara duitnya, bisa terbangun aja udah syukur. Berarti kan sudah ada kepercayaan membuat satu bangunan gitu kan. Nah, tapi kebanyakan yang pemula-pemula ini selalu karena terlalu banyak dengar dari seniornya, oh kalau 1 per meter sekian. Nah, biasanya akan kalah atau kalah bersaing dengan yang sudah berpengalaman. Ini yang seringkali menjadi ganjelan atau handicap ada di lapangan gitu. Seringkali persaingan di lapangan itu sangat ketat ya. Apalagi zaman sekarang ini sensitif ya nilai itu untuk di swasta gitu. Jadi saran saya alat tes ya, sensitif. Ya. Alat tes ya. Ya. Lanjut. Jadi kedua, biasakan kalau ada sedikit ada orang, oh saya mau bikin X gitu. Ya, anggap aja itu dapat tugas dari Pak Teki, gambar aja. Nah, gambar itu kan sebagai pustaka kita untuk bila ada proyek berikut kita sudah terlatih. Intinya kalau di proyek swasta itu pengalaman itu adalah jam terbang, berlatih adalah penting. Jadi setiap hari usahakan selalu menarik garis. Dengan kita terampil, kita akan bisa memenangkan pertandingan dalam perencanaan. Itu yang kalau menurut saran saya kalau untuk pemula ya. Nah, kalau untuk yang proyek yang di luar kemampuan atau di luar kapasitas seperti biasa mengerjakan rumah tinggal, kebetulan dapat proyek perkantoran gitu. Atau dapat proyek hotel atau dapat proyek apapun lah yang sifatnya lebih besar atau sangat besar, jauh loncat. Nah, ada baiknya yang tadi sudah dikatakan sama Pak Mino bahwa ya kita berterala, mudah-mudahan senior sini membuka peluang
untuk bermitra gitu, menjadi mentor-mentor agar junior-junior kita nih bisa ikut berperan. Sederhananya misalkan ada mau bikin hotel gitu lah, pemula mau bikin hotel gitu. Ya, partner sama saya kurang lebih gitu ya. Saya masuk sebagai tim ahlinya, tapi saya tidak akan tampil sebagai leader di depan ketemu owner ya, tidak, di belakang aja saya. Tapi jam terbang saya bisa dipakai lah. Berangkatlah dengan Boeing, tapi jangan jadi pilot dulu, bisa kandas kapalnya. Pakailah pilot yang benar 747, walaupun kita masih kecil, kita belajar jadi co-pilot dulu. Mantap. Seru. Ada 4 kabisa yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan usaha di dalam menjalankan proyek pemerintahan. Yang pertama, kabisa memahami terhadap regulasi proyek, bahwa dasar-dasar regulasi itu yang dipergunakan, sehingga tidak ada langkah-langkah yang dijalankan menyimpang dari regulasi itu. Kedua, kabisa kapabilitas teknis, ilmu kearsitekturan, ilmu pengawasan, ilmu konstruksi. Yang ketiga, kabisa atau kemampuan administratif, karena semuanya harus tersusun rapih menjadi sebuah laporan yang standarisasinya sesuai dengan peraturan dalam pemerintah. Yang keempat terakhir, kabisa mengatur keuangan. Kenapa? Dana yang kita terima dari biaya sebuah proyek itu harus tersalurkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kabisanya harus ada 4, begitu kurang lebih. Judge Bau, yuk. Sekali. Wani mengambil resiko. Dan pekerjaan itu besar atau kecil memiliki resiko. Dan tugas seorang arsitek itu meminimalkan semua resiko. Dan begitu para audiens. Tahu. Adanya konklusi dari persidangan ini. Semoga paparan tadi bisa menjadikan adik-adik mahasiswa dan para sahabat-sahabat semua yang ada di audiens ini bisa menjadi gambaran. Barangkali ada yang berusaha arsitek tapi kecemplung bukan menjadi arsitek. Dan sekarang passionnya kembali pengen jadi arsitek. Nah, untuk itu saya mohonkan untuk Pak Teki memberikan konklusi atas segala kegalauan dan permasalahan menyangkut apakah proyek pemerintah ataukah swasta. Silakan. Teki. Baik, Judge Bau. Dan pada seluruh audiens ya, jadi prinsipnya saya tidak berani memutuskan mana yang harus dipilih ya, karena kedua dari jenis pekerjaan itu baik pemerintah maupun swasta intinya sama, artinya keseriusan ya, dan tadi juga sudah disampaikan oleh dari guys tadi yang terkait dengan ada 4 kabisa tadi ya. Jadi teknis harus dikuasai, administratif pun harus dikuasai. Dan kalau bicara tentang peluang proyek, rasanya terbuka semua. Jadi baik pekerjaan pemerintah maupun pekerjaan swasta, pemerintah harus rajin ikuti jadwal lelang, jadwal tender dan sebagainya. Swasta juga sama, harus banyak relasi, harus. Jadi dua-duanya membutuhkan keahlian, membutuhkan semacam keseriusan lah, kepiawaian gitu ya. Dua-duanya betul-betul perlu proses ya. Jadi nggak ada semua yang serba instan, itu tidak ada. Kita lahir juga harus dari bayi dulu, belajar berjalan hingga sampai dengan hari ini. Ini butuh proses. Hanya saja proses tadi
sekarang kita lihatnya sekarang nih, kita bisa bertemu dengan Kang, bisa ketemu dengan Kang Vidi itu sekarang gitu ya, melihat mereka dalam kondisi sekarang. Tapi suka dukanya, bagaimana proses mereka menuju itu yang perjuangan itu kita perlu lihat. Perjuangan itu perlu semacam ketekunan. Jadi kira-kira konklusi saya seperti itu, bahwa dua-duanya ini memiliki keseriusan yang perlu kita siapkan untuk menghadapi kedua jenis mereka. Begitu mungkin Jaspo. Terima kasih. Pantun. Pantunnya sama Jaspo aja lah pantunnya. Ikan kakap, ikan tenggiri, dibikin sayur enak sekali. Restoran Padang, silakan. Dari semua ini bisa disimpulkan, intinya adalah proyek swasta atau proyek pemerintah, semuanya itu masing-masing punya triki, punya taktik sendiri, punya sistem sendiri, dan itu dituntut kegigihan karena pengalaman itu dimulai dari niat kita mau melangkah. Kalau cuma niat dalam hati tapi tidak melangkah, percuma. Jatuh bangun, itu lagunya Maggie Gad. Dan itu akan selalu bisa membuat kita menjadi orang yang kuat. Belajar dari pengalaman, jangan pernah melupakan kampung halaman. Dari kampung halaman. Kita berada di penghujung acara. Saya rasa semua pihak sudah terpuaskan. Bu Dini Uzai, semoga Anda terpuaskan. Mau puas nggak puas, harus puas. Karena kalau nggak puas, kasihan suami ibu. Ya begitu. Nanti cenah. Nah, dengan adanya ini, saya tutup sidang kali ini. Semoga semuanya bisa menjadi pengalaman, bisa menjadi pembelajaran, ilmu yang akan membuat kita lebih sukses ke depannya lagi dan bisa giat berusaha. Saya nyatakan sidang ini ditutup. Selamat malam. Saya serahkan kepada sutradara kami, Kang Rai Ardi saja, silakan. Oke, terima kasih banyak kepada Judge Boyu. Sebelum menutup acara ini, kepada para hadirin, kami mohon untuk mengisi kuesioner yang linknya terdapat pada chat room. Dan untuk adik-adik mahasiswa yang membutuhkan sertifikat, silakan mengisi daftar hadir di link chat kami yang sediakan. Dan setelah kita pada akhir acara, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tokoh kita, Judge Boyu, pelapor, dan jaksa peneliti, kemudian narasumber Pak Vidi dan Pak Keng, dan koordinator komentator Pak Teki, serta semua hadirin yang telah hadir. Dan tak lupa kepada sponsor, Avigilon dan Fluidra. Ingat ya, Avigilon dan Fluidra. Oke. Izin Pak Sutradara, izin menutup sedikit. Boleh. Saya mau menyampaikan sedikit dari support dari Avigilon dan Fluidra. Avigilon is the best evidence. CCTV dengan sistem artificial intelligence memudahkan bukti forensik pada stadion olahraga, masjid agung, jalan raya, pabrik, dan lain-lain. Mau dapat peringatan sebelum terjadi kriminalitas, pastikan Avigilon CCTV. Foto galon nggak bisa dibalik, malah bisa basahin kain. Kalau tahu Avigilon terbaik, kenapa kita pilih yang lain? Mantap. Satu lagi. Fluidra Indonesia adalah PMA yang berdomisili di Jakarta. Memiliki spesialisasi di bidang sistem kolam renang kompetisi bersertifikasi FINA, dancing fountain sistem DMX, dan semua tentang teknologi air.
Mau punya kolam renang yang airnya baru diganti selama 10 tahun, gunakan sistem dari Fluidra. Ada Ida, ada Aisyah. Batang pohon belum beranting. Ada Fluidra Indonesia, jangan lupa telepon marketing. Mantap. Salam sama Ibu Ida ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Misteri Guy. Saya bingung Misteri Guy ini siapa sebenarnya ya? Kita nggak pernah tahu. Ini Zoro. Harus ditanyain ini NRP-nya berapa ini? Jangan-jangan mahasiswa dari universitas lain ini harus ditanya. Penyusup. Bahaya ini. Coba, usut. Intel usut. Iya. Ditulis aku harus lapor kemana itu? Tulis di situ dicek. Oh ya, siap. Nanti ini untuk para pemenangnya jangan lupa ya, jangan dulu keluar ya. Nanti kita mau direct message dulu nih. Kalau enggak pemenangnya nge-confirm hadiahnya, nanti hadiahnya diambil semua sama Just Boyu ya. Iya. Oke, atas waktu effort yang telah diberikan, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Tidak ada maksud lain dari kami selain menghibur saja. Oke, sedikit pesan dari Gang 7. Ada ranting, ada kayu, kami nothing without you. Terima kasih. Kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa